Oke, masih bersama saya di channel YouTube Lutfi Al-Jufri. Kali ini saya akan bertanya sesuatu kepada Ustadz Tajuddin. Nah, beliau sudah di sini. Kita akan tanya-tanya tentang puasa di bulan Ramadan. Ini yang sudah ditanyain kalian semua, baik melalui via kolom komentar ataupun dari DM Instagram saya. Oke, banyak nih Ustadz teman-teman yang tanya, terutama kan bentar lagi puasa. Keluhan mereka tentang puasa dan apapun yang mereka rasakan ketika puasa-puasa sebelumnya pengen mereka tanyakan biar siap menghadapi bulan puasa tahun ini. Pertanyaan pertama Ustadz, niat puasa kan wajib. Nah, apabila kita lupa niat puasa dan baru niat itu ketika siang hari atau ketika hampir buka, atau bahkan kita lupa niat puasa sama sekali, itu bagaimana Ustadz? Ya, ibadah puasa itu termasuk ibadah mahdoh ya, ada syarat rukun khusus. Nah, rukun puasa itu ada dua. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari yang membatalkan puasa. Artinya kalau rukun ini tidak dipenuhi salah satu, maka otomatis puasanya nggak sah. Artinya kalau puasa tanpa niat, ya puasanya secara syariat tidak sah. Bagaimana kalau niatnya itu siang hari kan? Khusus untuk puasa fardu, niatnya harus malam hari. Malam hari berarti ya mulai habis isya sampai sebelum subuh. Malam hari. Kalau lupa bagaimana? Ya udah, kalau lupa nggak sah. Berarti intinya dicatat nanti setelah Ramadan berarti punya hutang puasa. Ya, makanya mulai dari sekarang disiapkan nanti. Setiap malam harus niat. Nah, untuk menjaga biar nggak lupa, ini kita bisa mengamalkan pendapatnya Imam Malik bahwa puasa Ramadan itu boleh niatnya itu sekali, yaitu pada malam pertama bulan Ramadan, niat puasa untuk 1 bulan. Jadi dalam hati bilang kita, saya niat puasa fardu bulan Ramadan 1 bulan ini. Nah kemudian setelah itu setiap malam kita tetap niat. Nah, ini jaga nih biar khawatir kalau misalkan sesuatu kali lupa, oh sudah diniat di awal. Nah, jadi kalau teman-teman masih lupa dengan niat puasa di awalnya atau di malam hari tadi, bisa mengikuti pendapat dari Ustadz Tajuddin. Niat puasa Ramadan tapi untuk diet Ustadz. Soalnya bisa sekalian untuk diet. Gimana Ustadz, boleh atau tidak? Boleh, tapi pahalanya dapat pahala diet. Nanti di akhir dapat pahala. Ya udah, pahalanya kurus itu aja. Jadi sebenarnya ibadah ini cukup kita niatkan untuk nyenengin Gusti Allah, mencari ridhonya Allah saja, selesai. Ya, nanti ya, masalah nanti dapat sehat macam-macam, ya itu insya Allah lah, itu hikmah sebagai hikmah dari puasa. Karena sebenarnya syariat Islam itu semuanya kalau dikerjakan pasti ada efek positif terhadap kesehatan. Di UNER ada beberapa disertasi tentang itu, tentang sholat, tentang puasa, itu semua, tentang zakat, haji, itu semuanya punya efek positif terhadap kesehatan kalau dikerjakan sesuai dengan syariat. Jadi untuk niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal-amal itu tergantung niat, dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi ya niat aja puasa untuk mendapatkan ridho Allah, nanti otomatis insya Allah sehat itu dapat. Tapi kalau niatnya hanya untuk diet, ya udah boleh, tapi dapat pahala diet itu aja. Di akhirat nggak dapat pahala. Jadi niatnya harus keseluruhan teman-teman untuk ibadah kepada Allah. Nanti dietnya juga dapat, asalkan kita juga harus menjaga pola makan. Karena biasanya kita berlebihan, terutama ketika buka, beli apa saja. Akhirnya apa? Satu, nggak jadi tahan hawa nafsu, dan yang kedua, kita akhirnya gagal diet juga. Jadi kita niatkan puasa kita memang harus untuk Allah Ta'ala. Oke teman-teman, sekarang juga aku udah pakai masker. Kita harus physical distancing dan kita juga harus tetap pakai masker. Ustadz, kalau misalkan kita puasa tapi tidur seharian full, itu gimana Ustadz? Seharian tuh subuh sampai maghrib maksudnya? Subuh sampai maghrib. Lah sholat duhurnya sama asar gimana? Ya mungkin bangun tapi hanya sholat terus tidur lagi, itu gimana Ustadz? Iya, selama waktunya sholat duhur asar sholat ya nggak apa-apa. Puasanya tetap sah sih sebenarnya, nggak masalah. Cuma ya rugi besar. Rugi besarnya karena bulan Ramadan itu kan pahala amal dilipat gandakan. Bayangkan 1 fardu di bulan Ramadan sama dengan 70 fardu di bulan selain Ramadan. 1 amalan sunnah di bulan Ramadan sama dengan
amalan fardu di luar Ramadan. Ini pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali. Kalau dipakai untuk tidur tok ya emang rugi besar. Rugi tuh. Apa Pak? Suratnya jelas ya, baru pakai masker ya? Ya kalau sehat, kalau sakit, ya mending dimanfaatkan. Ya istirahat secukupnya, itu saya kira yang paling tepat. Kalau tidur tok, puasanya sah, tapi ya rugi besar itu, rugi besar. Karena waktu yang istimewa ini kita lewati saja dengan tidur, kan emang. Ustadz, kapan sih waktu yang tepat untuk sikat gigi ketika puasa? Apakah boleh ketika siang hari kita sikat gigi, apalagi pakai pasta gigi, Ustadz? Sebenarnya selama kita tidak memasukkan benda, air atau apapun itu ke rongga kita, ke rongga tenggorokan kita, sebenarnya nggak masalah. Tapi memang kalau kita sikat gigi, pakai pasta gigi kemudian berkumur, itu kemungkinan besar akan ada yang masuk. Nah itu yang jadi masalah. Makanya untuk yang aman, ini tips dari saya yang paling aman adalah gosok gigi pakai pasta gigi di 3 waktu. Pertama, sebelum tidur. Apa Pak? Suratnya jelas ya, baru pakai masker ya? Buka sebelum sholat isya. Nah itu. Kemudian kalau setelah subuh sampai asar, boleh nggak gosok gigi? Boleh, tapi saya sarankan pakai sikat saja, tidak perlu pakai pasta. Dan gosok giginya gabungkan dengan wudhu sekalian. Jadi wudhu diniati siwak, gosok gigi tanpa pasta, atau pakai siwak kemudian berkumur 3 kali sebagai kesunahan wudhu. Tuh. Dan selanjutnya ini tentang corona, Ustadz. Nah sekarang kan lagi marak-maraknya COVID-19. Lantas gimana orang yang statusnya ODP, PDP atau positif terkena COVID-19? Apakah mereka wajib berpuasa? Atau mungkin ODP kita hilangkan ya, karena ODP kan biasanya mereka sehat tapi hanya dalam pemantauan. Bagaimana dengan pasien PDP atau yang positif? Ya. Apakah ada keringanan atau seperti apa, Ustaz? Salah satu uzur puasa, maksudnya seorang itu boleh tidak puasa Ramadan adalah sakit ya. Tentu sakit ini sakit yang membuat dia tidak bisa puasa, bukan sakit ringan. Kalau hanya sakit panu, kadas, kurap ya enggak masalah. Tapi sakit yang kalau dia puasa itu akan nambah parah atau bahkan berbahaya untuk nyawanya. Iya. Dan itu atas rekomendasi dokter atau pengalaman ya. Atas rekomendasi atau pengalaman yang sudah teruji beberapa kali. Hanya untuk orang-orang yang sakit berat, yang kalau dia puasa akan nambah sakit atau bahkan berbahaya, maka boleh dia tidak puasa Ramadan. Dicatat, dihitung, nanti dibayar kalau sudah sehat di luar Ramadan. Jadi ingat tuh teman-teman. Jadi kalau misalkan kita sakit pun, entah itu sakitnya mah atau sakit apapun yang membahayakan jiwa kita, itu ada keringanan tersendiri. Nah, tapi ada beberapa syarat dan ketentuan yang memang kita harus mencatatnya agar kita tidak lupa dan bisa menggantinya ketika bulan Ramadan sudah selesai. Boleh nggak sih para dokter, perawat yang sedang berperang dengan COVID-19 ini itu meninggalkan puasa? Apakah ada keringanan seperti itu dalam Islam? Ya nanti sekali kembali ke kondisi masing-masing ya. Kalau misalkan dokter perawat itu ya dengan pekerjaannya ya kewajibannya untuk merawat pasien, kemudian kalau dia puasa itu berbahaya untuk dia, mungkin karena misalkan dia harus pakai APD mungkin 8 jam atau mungkin 12 jam sehingga terjadi dehidrasi. Kalau dia puasa bisa membahayakan nyawanya, atau justru dia nggak bisa kerja, nggak bisa menyelamatkan pasien. Apa Pak? Suratnya jelas ya, baru pakai masker ya? Ini promosi masker. Mask all. Ya masker. Akan dikembalikan kepada masing-masing dokter sama Pak perawat, karena kondisi orang itu beda-beda. Ada yang kuat dia puasa, ada yang enggak. Kalau kuat puasa silahkan puasa. Mungkin untuk pertama bisa dicoba dulu. Coba malam niat puasa, sahur, kemudian kerja. Kalau di tengah kerjaan terjadi mungkin kondisinya gimana, nggak enak atau gimana, dan kalau dilanjutkan bisa berbahaya untuk dirinya, dan kalau dia
kenapa-napa, jatuh sakit gimana, justru pekerjaannya terbengkalai, ya silahkan berbuka. Jadi kita harus mengetahui kondisi diri Iya. kita dulu ya. Entah itu bagi para perawat atau para dokter yang sedang bertarung dengan COVID-19 atau dengan penyakit lainnya, apapun ya. Itu harus tahu dengan kondisinya sebelum kemudian menentukan apakah saya harus berpuasa hari ini atau tidak. Tapi baiknya niat puasa dulu ketika malam. Jadi itu yang penting. Saudara saya butuh transfusi darah dan kebetulan cocok dengan saya, dan saya saat itu sedang berpuasa. Apakah saya boleh mendonorkan darah saya kepada saudara saya? Hukum donor darah ini mirip dengan hukum bekam ya. Bekam, mengeluarkan darah dari tubuh. Jumhur ulama dari Maliki, Syafi'i dan Hanafi berfatwa bahwa bekam tidak membatalkan puasa. Jadi sama, donor darah tidak membatalkan puasa. Itu menurut jumhur. Menurut sebagian ulama, yaitu sebagian kecil yaitu ulama Hambali, mereka berfatwa bahwa donor darah ini bisa membatalkan puasa. Ya, bagaimana kalau terjadi di bulan Ramadan? Nah, ini. Yang pertama, kalau bisa, memang kalau bisa, donornya malam hari. Nah, oleh kan kalau malam hari kan sudah buka puasa, sehingga lebih aman juga kan kalau donor. Imunitas tubuh kita juga kuat ya tadi ya. Khawatirnya kalau diambil darahnya pas puasa melemes malah, khawatir malah kan malam hari saja. Atau kalau nggak bisa malam hari karena darurat, misalkan harus dibutuhkan sekarang, siang ini juga ya nggak sih, silahkan. Karena itu untuk menyelamatkan nyawa maka didahulukan. Silahkan kalau misalkan siang hari harus donor sekarang, misalkan siang hari jam 1 harus donor sekarang, harus diambil darahnya sekarang, ya silakan diambil. Kalau dia bisa kuat puasa, lanjutkan puasa. Kalau nggak kuat, ya gimana lagi, namanya nggak kuat. Agama ini mendahulukan menjaga jiwa ya, hifdun nafs, menyelamatkan jiwa itu didahulukan. Oke, menarik sekali teman-teman. Jadi itu jawaban dari Ustadz Tajuddin. Sebagaimana yang kita tanyakan tadi, ada sekitar 7 pertanyaan, dari mulai niat sampai kemudian ada sikat gigi, sampai kemudian COVID-19. Nah, itu Q&A pada hari ini. Oke, jadi ini adalah konten Kultum Corona. Jadi kita cukup mendengarkan kultum dari rumah saja tanpa harus keluar, karena kita cukup di rumah saja. Jadi terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan semoga kita semua di bulan Ramadan ini nanti bisa semakin produktif dan Qur'annya hatam, ibadahnya tambah rajin, dan kita tentunya tetap menjaga kesehatan kita dari segala macam penyakit. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton konten ini. Saya Dr. Jufri dan Ustadz saya Ustadz Tajuddin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.